Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, we are from group 13. We will presentation with topic successful entrepreneurship profile from Jody Broto Susono by me Lisaneni and my friend Raffi Julio. Biography: Jody Broto Susono was born in Jakarta, March 3, 1974. Has a wife named Siti Haryani and four children. Name is Yuga Adiaksa, Rayat Samutiara, Muhammad Narendra, and Alia Ahsani. Jody Broto Susana have a profession. Jody Broto Susana is an entrepreneur engaged in the culinary field, namely as the founder of Warung Steak and Shake. Education history. Since graduating from high school in 1993, Judy has studied at the private university in Yogyakarta, majoring in architecture. In 1998, Judy decided to marry Siti Haryani and not continue his study. Career history. Judy has tried many different types of business, from parcels to reverse meal to toast. However, all his efforts were in vain when many people stole his equipment. Judy then sold party set, at which time the party has grown from the 3 to 48 party. As the result, selling parties set became a profitable business prospect at the time. The process from the sale finally he was able to rent his own house in the Demangan area, Yogyakarta. After the election, Jody and Ani racked their brain again, especially with the arrival of their first son, Yuda Adiaksa. The last experience in 1997 was managing his parents' stick business. It was from here that he got the inspiration to create a steak culinary business at student price. Judy also began to think about ways to reduce the price of steak, which is actually expensive. Judy admit that setting up Warung Steak and Shake required a fairly large initial capital. However, he owns a motorbike, which was a gift from his parents, which he eventually sold as a business capital. He used the process from the sale to rent a place in the Bangan area of Yogyakarta, partly for business equipment, the risk to buy an old motorbike as a means of transportation. This early period had more sorrows than joys. Yo. Okay, passion and tenacity. Even though he felt once, his enthusiasm for building a business never faded. With a capital of Indonesian rupiah 100 rupiah and a profit from the sale of a motorbike, Jody managed to hold Warren Stick and Shake. Jody chose to sell on the terrace of rent house with a capital of 5 hot plates, 5 dining table and room with a capacity of 20 people. However, resistance, the power of dreams, and the power of prayer still proved that Warm Stick and Shake has been able to grow rapidly until now. In 2013, to be precise, currently the owner of West already has 100 and 1,300 employees managing the culinary business. Okay, next.
work system from the culinary business that HOD is involved in. There is something interesting about the system or rules set for his employees. Every day, the absent that employees are waiting for to fill is the absence of the Duha prayer. Apart from that, Jodi also provide a special form for memorizing one juz of Al-Quran, verses or selected surah. If there are employee who memorize one juz, an Umrah gift will be given. Okay, one thing that distinguishes Jodi culinary business from most other Indonesian culinary business, especially in Yogyakarta. That is also the secret to the success of this young entrepreneur. Even though starting a business is generally inseparable from four things, namely product, uniques, price or capital, promotion, and place. About business development, Jadi business is growing in various areas in Java, Bali, and Sumatra. And now it has developed into various lines such as Bakar for grill, fish, fried duck, Haji Slamet, and the Culinary Festival of Esco. Jody has also worked with Ustad Yusuf Mansur to build office houses in various parts of Indonesia. And he was interested in in the development of Tafis TV. Sebelum Warung Steak and Shake itu yang benar-benar saya itu nyoba berbagai macam usaha, sudah keluar modal, kemudian gagal. Usaha lagi, gagal lagi. Nah itu pelajaran lah buat teman-teman semua, jangan gampang putus asa. Ketika itu gagal, ambillah hikmah dari kegagalan itu. Karena usaha itu butuh latihan juga. Dan usaha itu nggak pasti, usaha itu kan bisa rame, bisa sepi. Nah, ketika sepi anggap aja itu pelajaran. Zaman dulu itu belum ada steak yang harganya murah. Semua steak harganya mahal. Adanya di hotel bintang 5, adanya di restoran-restoran besar. Nah, saya yang pada saat itu mahasiswa di Jogja, teman-teman saya ya saya ajakin makan steak nggak pernah mau. Karena emang harga steak mahal. Nah, saya timbul ide dari situ. Kenapa nggak saya jual steak yang harganya mahasiswa, yang murah? Kemudian saya ngeliat zaman dulu tuh lagi booming tuh fried chicken. Fried chicken di mana-mana di Jogja itu lagi booming. Nah, kemudian saya lihat konsep fried chicken itu yang saya ambil. Oh, berarti bisa nih jualan steak yang dibungkus dengan tepung. Nah, inilah akhirnya saya ketemu konsepnya jualan steak yang dibungkus dengan tepung sehingga kita bisa jual dengan harga murah. Tahun 2000 saya pertama kali jualan itu harganya sekitar 3.500. Orang bertanya-tanya tuh, kok bisa nih steak harganya 3.500? Akhirnya mereka penasaran. Mereka pada cobain semua. Dan memang konsep ini, saya konsep tuh kayak warung ya. Jadi makanya namanya Waroeng. Tujuan saya supaya ketika orang lihat namanya, ini Waroeng Steak and Shake, orang langsung pikirannya, ini murah. Konsepnya seperti itu, kemudian menunya gimana? Ya udah, saya nyoba-nyoba sendiri. Bukan chef tapi nyoba-nyoba sendiri. Kita cari buku di toko buku gitu ya, bongkar-bongkar cari buku. Gimana nih caranya bikin fried chicken? Ya udah, nyampur sendiri, nyoba-nyoba sendiri sampai saya ingat saya itu sampai 3 bulan itu resep tuh saya rubah-rubah terus. Karena saya kan terjun langsung nih ya di usaha ya. Saya motongin daging juga, masak iya. Jadi semuanya saya terjun langsung karena saya nggak bisa gaji karyawan banyak. Dulu pertama kali buka karyawan saya cuma 2 orang. Jadi ya 2 orang itu saya terjun langsung, istri saya juga ikut bantuin. Jadi ya saya ikut masak juga.
Jadi ketika saya menyajikan steak ke pelanggan dan itu nggak habis, steak itu saya bawa ke dapur, saya penasaran nih Mbak. Langsung saya cobain gitu loh, kenapa nih kok nggak habis nih, jangan-jangan nggak enak nih, jangan-jangan kepedesan nih. Saya cobain, benar nih kurang asin, tambahin garam. Kurang manis, tambahin gula. Prosesnya begitu. Jadi kalau ada pelanggannya warung steak yang zaman pertama pasti bingung. Kok bisa rasanya berubah-ubah gini? Tapi nggak apa-apa, ini belajar. Nah, saya pede aja pada saat itu. Saya dari lulus SMA itu kemudian daftar perguruan tinggi negeri nggak keterima, itu saya mulai usaha. Saya jualan susu segar kaki lima di depan rumah sakit, kemudian saya pernah jualan roti bakar, pernah jualan kaos partai ketika partai lagi rame-ramenya. Itu perjalanan usaha saya sebelum warung Steak and Shake. Berbagai macam usaha dicoba sampai kemudian sampailah 4 September tahun 2000 saya buka warung Steak and Shake di Jogja. Kalau ngomong awal warung Steak and Shake itu saya pertama kali buka itu 4 September tahun 2000. Saya bukan yang modalnya kuat, saya bangun di Jogja dengan modal pas-pasan, artinya saya jual sepeda motor saya. Saya punya sepeda motor satu-satunya, saya jual laku 8,5 juta. Itu yang saya jadiin modal bangun warung Steak and Shake. Dengan hanya 5 meja, satu meja tuh 4 kursi, kita buka di teras rumah gitu ya. Jadi rumahnya kira-kira 135 meter persegi, ada 2 kamar, ada garasi mobil. Karena saya nggak punya mobil, garasi itu saya pakai buat dapur. Jualannya di mana? Di terasnya depan. Saya bikin teras gitu seperti luar gitu ya, teras. Itu 5 meja aja. 5 meja kemudian jualan. Setahun awal ya biasa. Orang ketika mulai usaha di tahun-tahun awal pasti ada sepinya, ada kemudian kita udah siap banyak hujan, sepi ya banyak lah. Sampai dulu ketika saya jadi kasir itu pelanggan marah-marah ketika membayar karena pelayanannya terlalu lama ya. Pelanggan tuh marah, uangnya dilempar ke muka saya gitu loh. Saya bilang, waduh, kalau saya mau marah saya bisa pada saat itu. Saya ngajak berantem bisa, tapi saya tuh nggak kepingin begitu gitu. Ini pelanggan. Kalau kuliner itu kalau kita nih kita butuh pelanggan, jadi kita harus baik sama pelanggan. Ya udah kita ya seperti itulah. Pasti semua teman-teman pengusaha juga merasakan awal-awal mengembangkan usaha. Saya yang paling berat itu memang di awal, terutama yang nggak punya modal itu berat sekali. Usaha zaman tahun 2000, 2001 itu banyak sekali masalah. Waduh, saya zaman dulu itu bikin brosur, kemudian saya titipin di loper-loper koran, saya kasih, kemudian saya sebar. Kemudian karyawan saya 2 orang, kalau pas sepi, ayo nih saya kasih brosur, kalian ke perempatan bagi-bagi deh ke mobil-mobil, ke motor-motor. Dulu marketingnya begitu. Kemudian kita bisa pasang iklan di radio aja, saya milih-milih tuh. Kira-kira yang murah mana? Zaman dulu udah Adlibs itu ya, 10.000 atau berapa itu pasang iklan di situ lah sekali. Jadi bener-bener zaman dulu tuh berat tuh buat iklan. Nah, ketika sudah masuk tahun kedua, sudah mulai rame, kita mau ngembangin cabang. Wah, ini terkendala lagi sama modal. Gimana nih buat buka cabang kedua? Padahal kita nggak punya modal. Kalau kita ngajukan pinjaman juga nggak ada yang percaya, mana ada bank yang percaya sama kita gitu. Akhirnya udahlah kita ngembangin pakai cara investor. Saya tawarin ke ayah saya, ibu saya, Pak Ade, Bude, KKN lah pokoknya biar mereka jadi investor. Oke, warung steak kita nggak franchise ya, kita buka dari tahun 2000. Kita berawal dari Jogja ya, warung Steak and Shake itu dari Jogja. Kemudian kita buka di Solo, di Jakarta, Semarang, kemudian yang di luar Pulau Jawa, di Medan, Palembang, Lampung, Makassar. Kita membuka di Balikpapan, Banjarmasin, sampai kemudian tahun 2018 ini kita sudah punya 87 cabang. Kedepan nih segera kita lagi persiapkan buat 6 cabang baru lagi. Mohon doanya nanti buka di Singapura, Malaysia.
Orang usaha itu yang pertama itu harus fokus. Jadi pikirannya nggak boleh kemana-mana nih, karena usaha itu kalau nggak fokus pasti berantakan. Karena kalau kita udah mulai usaha nih pasti banyak hal-hal kecil yang mesti kita pikirin. Dan kita mikirinnya itu ketika usaha itu udah berdiri, bukan sebaliknya. Kalau usaha belum ada, kita kadang-kadang mikir, akhirnya nggak jadi usaha. Jadi yang benar tuh usaha tuh ya kita pikirin dulu sedikit, tapi kemudian buka. Setelah buka, otomatis kita akan mikirin usaha kita itu. Yang kedua itu harus konsisten. Nah, ketika kita udah fokus nih, kita harus konsisten nih. Misalnya kita mau nyapai promo seperti ini, kita harus konsisten buat nyapai ini apa aja nih langkah-langkahnya nih. Nah, kita harus konsisten, kita jalanin terus. Nah, kemudian yang ketiga, usaha itu mesti kreatif. Mesti kreatif. Kita zaman dulu pun saya udah berusaha kreatif. Misal ya hal kecil seperti botol saus tomat, saus sambal tuh dari dulu saya udah kasih tulisan Warawing Steak and Shake. Jadi brandingnya zaman dulu tuh udah saya pikirin tuh, buat pembungkus saja ada Warawing Steak and Shake-nya, di saus tomat di meja ada Warawing Steak and Shake-nya. Jadi orang ngeliatin terus. Jadi akhirnya tertancap brand Warawing Steak and Shake tuh ada di mana-mana gitu loh. Kemudian yang terakhir apa ya, kira-kira mungkin ini yang ngasih rezeki kita ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau usahanya rame, omsetnya mau besar, mau banyak, ya kita banyak-banyak minta lah, kira-kira gitu, banyak-banyak doa lah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tiap orang pasti punya cita-cita, punya keinginan ya. Saya tuh kepingin bisa bermanfaat buat orang banyak. Nah, salah satunya dengan usaha. Nah, kalau kita usaha, alhamdulillah kita punya 1.500 karyawan. Kemudian karyawan ini kan juga punya keluarga juga. Jadi pasti manfaatnya banyak lah kalau kita jadi pengusaha. Waalaikumsalam warahmatullahi